Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah menganugerahkan nikmat yang begitu besar kepada kita, berupa nikmat tetapnya iman dan Islam kita, juga nikmat sehat baik jasmani maupun rohani kita. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah umumnya, marilah kita senantiasa memperbaharui iman dan takwa kita. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah hidup kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat hadana wa iyyakumullah. Tema yang diamanahkan kepada kami adalah terkait mahabbah kepada Allah dan juga masalah iffah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terkait dengan mahabbah dalam Al-Qur'an, Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat di Al-Fadhil Quran itu setidaknya ada 8 dari berbagai bentuk. Salah satunya adalah di surat Ali Imran ayat 31. Allah menegaskan kepada kita dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Tidak hanya di situ, tetapi juga Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Wallahu ghafurur rahim. Bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Hadirin hadzana wa yaqulullah. Terus kemudian apa urgensinya kita cinta terhadap Allah? Ada beberapa pendekatan seseorang mengekspresikan bentuk ibadahnya terhadap Allah. Di antara salah satunya adalah
bagaimana seseorang itu ingin atau sampai pada tahap ibadah itu tidak hanya sekedar rutinitas tanpa makna. Ibadah itu merupakan beban, bukan kebutuhan. Ada yang masih merasa demikian. Sebagian lagi yang sudah merasakan bahwa ibadah adalah kebutuhan dan bahkan kerinduan. Orang yang tidak beribadah, tidak sholat, maka dia akan merasa rindu untuk melakukan sholat. Ada sebuah kisah bahwa seseorang itu diceritakan bahwa nanti di surga akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, dan sebagainya. Lalu orang ini kelewat saking cintanya atau senangnya, hobinya itu sholat. Orang soleh ini tanya, apakah di surga ada sholat? Kelewat saking nikmatnya sholat, ibadah atau aktivitas yang paling disukai itu, sehingga dia tanya, apakah nanti di surga akan mendapatkan atau ada sholat? Hadirin hadirat nawayakumullah. Ada kisah menarik seorang Khalilullah Ibrahim. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu kan dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian ditanya oleh sebagian sahabatnya. Kata sahabatnya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Wahai Nabi Ibrahim, apa sih rahasianya kok engkau bisa dijadikan sebagai kekasih oleh Allah, sebagai orang yang dicintai oleh Allah? Kata Nabi Ibrahim, rahasianya bisalah sati asya, ada 3 hal. Yang pertama, ikhtartu amrullah ala amri ghairi. Kata Nabi Ibrahim, saya lebih memilih, mengedepankan, memprioritaskan perintah-perintah Allah dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain, dibandingkan dengan urusan-urusan yang lain. Jadi skala prioritas hidupnya itu adalah mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Itu rahasia yang pertama, kata Nabi Ibrahim. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, wamah tamamtu bima takafallahu li. Saya tidak pernah risau terhadap segala sesuatu yang Allah itu sudah menjamin. Tentang rezeki, tentang makan, tentang hidup. Tidak pernah cemas, kata Nabi Ibrahim, karena itu sudah pasti. Sebagaimana Allah menegaskan juga dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu binatang melata yang ada di bumi pasti sudah dijamin rizkinya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Ibrahim, rahasia yang ketiga kenapa ia menjadi kekasih Allah, dijadikan kekasih oleh Allah, karena wa ma ta'asyaitu wa ma ta'adzaitu illa ma'adzai. Saya selama ini itu tidak pernah makan malam atau makan siang kecuali bersama dengan tamu. Memang dikisahkan dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, Nabi Ibrahim itu kalau mau makan itu selalu mengajak orang untuk diajak makan malam dan makan siang. Bahkan kalau
belum ada orang yang diajak makan, belum ada orang. Ia mencari sampai pergi keluar jauh beberapa kilo. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim itu ketemu dengan orang tua yang usianya itu kurang lebih 70 tahun sampai 80 tahun yang bermaksud untuk bertamu, singgah di rumahnya. Namun kemudian Nabi Ibrahim pendek cerita mengetahui dan tanya. Dan diketahui ternyata orang tua itu adalah beragama Majusi, jadi penyembah api. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, oh kalau begitu enggak dulu deh. Artinya Nabi Ibrahim tidak mengizinkan ia singgah di rumahnya dan tidak menjamin makan dan hidangan. Kemudian orang tua ini pergi. Setelah orang tua ini pergi, Nabi Ibrahim ternyata ditegur oleh Allah. Wahai Ibrahim, engkau keterlaluan. Saya aja yang sebagai Tuhan, pencipta orang tua itu, selama ini tidak pernah disembah. 70 atau 80 tahun dia tidak pernah menyembah saya. Kata Allah, saya masih terus memberikan servis kehidupan kepadanya. Saya kasih rizki, saya kasih makan, saya kasih udara, saya kasih nafas, saya kasih oksigen. Nah, engkau hanya sekali saja memberikan servis makan untuk makhlukku itu, kok kamu tidak mau? Kamu keterlaluan, wahai Ibrahim. Kata Allah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim keluar mencari orang tua itu dan ditemukan. Kata Nabi Ibrahim, wahai orang tua, ayo ke rumahku. Silahkan singgah di rumahku, kemudian akan saya jamin makan dan minum. Namun orang tua itu penasaran, kenapa engkau Ibrahim tadi sudah tidak mau menerimaku, tetapi kemudian engkau menerimaku. Udah, sekarang makan dulu, singgah dulu, nanti saya ceritakan. Pendek cerita, setelah makan dan kenyang diceritakan oleh Nabi Ibrahim. Tadi setelah saya mengusir kamu, kemudian saya ditegur oleh Allah. Bahwa perilaku saya yang tidak mau menjamin kamu, kemudian mempersilahkan kamu untuk singgah di rumahku, itu dianggap keliru oleh Allah. Sehingga Allah menegurku. Praktis pada saat itu orang itu memiliki kesan bahwa Tuhanmu itu berarti baik sekali. Akhirnya orang tua itu masuk Islam. Dari kisah ini hadirin hadzana wa yakumullah, melayani makhluk Allah itu adalah bentuk cinta terhadap Allah. Pun demikian, dengan demikian melayani makhluk Allah pun tidak boleh membeda-bedakan. Asalkan dia makhluk Allah, asalkan dia manusia, terlepas dari background, kemudian lintas kultur, lintas budaya, lintas agama dan sebagainya, tetap kita sebagai makhluk Allah harus tetap mau melayani dan tanpa membeda-bedakan dengan sekat-sekat tadi. Hadirin hadzana wa yakumullah. 3 hal itulah yang kemudian diantaranya konsistensi Nabi Ibrahim untuk mendapatkan yang kemudian mendapatkan reward dari Allah. Ada sebuah makalah yang cukup baik. Idza aradta an tasta'nisa billah fastauhish min nafsik. Apabila kamu ingin lebih cinta kepada Allah, maka kalahkanlah rasa cintamu terhadap dirimu sendiri. Artinya prioritas utama
tetap adalah bagaimana kita memprioritaskan sesuatu itu kepada Allah. Hadirin hadzana wa iyyakumullah. Al-mahabbah, cinta itu adalah asasul ma'rifah. Fundamen dari seseorang makrifat mengenal Allah itu karena ada rasa cinta kepada Allah. Wal ifatu alamatul yakin. Ifah artinya seseorang itu peduli terhadap etika moral untuk menjaga dirinya tidak terjebak kepada persoalan-persoalan yang tidak baik. Menjaga dirinya dari sifat muru'ah. Kalau di sini diterangkan bahwa ifah itu menjaga diri dari meminta-minta kepada selain Allah. Itu adalah akhlak yang terbaik. Mengapa? Karena seseorang itu mestinya bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, bukan meminta-minta kepada makhluk. Maka kalau orang sudah bisa menerapkan ifah, itu sebagai indikasi bahwa dirinya itu betul-betul yakin. Kemudian warasul yakin at-taqwa. Orang jika sudah yakin, maka dia akan senantiasa mengimplementasikan takwa dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kemudian waridho bitaqdirillah, ridho, rela, ikhlas terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Hadirin hadzana wa iyyakumullah. Ciri-ciri orang yang cinta terhadap Allah itu ibadahnya ikhlas, bukan karena persoalan-persoalan yang lain, tetapi betul-betul karena karena cinta terhadap Allah. Sehingga dengan demikian orang yang sudah tertanam rasa cinta terhadap Allah dalam jiwanya, dia akan merasakan nikmat. Kata Allah, nikmat yang akan diberikan kepada orang yang sudah sampai pada tahap kekasih Allah, mala ainun ra'at. Sesuatu kenikmatan, anugerah, kesenangan yang mata saja tidak pernah bisa melihat. Bukan kenikmatan kamuflase, bukan kenikmatan ilusi fata morgana yang kemudian hilang. Yang kedua, kata Allah, wala udhunun sami'at. Kenikmatan itu tidak pernah terdengar oleh telinga. Telinga kita tidak pernah mendengar bahwa sesuatu itu nikmat. Kelewat saking nikmatnya. Yang ketiga, wala khatara biqalbin basyari. Bahkan tidak pernah kenikmatan itu terbersit dalam hati manusia. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah terhadap siapa saja yang mendapatkan ridhonya. Allah memberikan reward, memberikan balasan terhadap orang-orang yang bisa mencintainya dengan cinta yang sesungguhnya. Allah akan memberikan ridhonya dan Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qurbi khir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan katsira kama amar fantahu amma naha bihi wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad.
فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع ذي الحقوق وجبت علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا موجب الدعوات ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.